Lagu ini sudah diputar di mana-mana, dari TikTok, pesta rakyat, acara kampus, sampai acara televisi. Semua ikut menari diiringi satu irama, tabola bale. Tapi pernah nggak sih kamu berpikir, kalau dance-nya lagu tabola bale nggak pernah dibuat, apakah lagu ini akan tetap viral dan survive sampai sekarang? Yuk kita bahas bersama. Selamat datang di My Perspectives Channel, tempat kita membedah fenomena musik dengan cara yang berbeda. Sebelum viral, lagu Tabola Bale sebenarnya bukan lagu baru. Lagu ini punya akar yang kuat di musik daerah dengan nuansa Melayu yang lembut dan mengalun. Liriknya sederhana, tapi terasa akrab di telinga masyarakat lokal. Awalnya lagu ini hanya populer di lingkungan tertentu. Tapi suatu hari, seseorang membuat dance-nya atau jogetnya atau tariannya. Gerakannya lucu, ekspresif, dan gampang ditiru. Dari situ, semuanya berubah. Lagu yang dulu tenang, tiba-tiba jadi ramai. Dan semua orang ikut berjoget mengikuti irama yang sama. Sekarang, mari kita pikir sejenak. Kenapa ada lagu yang biasa-biasa saja, tiba-tiba bisa viral? Dalam dunia digital, lagu bisa naik bukan karena kualitas vokal atau produksi yang mahal, tapi karena interaksi publik terhadap lagu itu sendiri. Ada 3 faktor utama. Yang pertama, kesederhanaan. Lagu Tabola Bale mudah diingat, enak buat goyang dan gak bikin bosan. Kedua, emosi bersama. Lagu ini membangkitkan suasana nostalgia dan kebersamaan. Ada nuansa kampung, tapi juga keseruan masa kini. Dan ketiga, partisipasi publik. Begitu ada satu orang yang bikin video dengan lagu ini, orang lain ikut menirunya. Efek domino pun terjadi. Dan disinilah dance memainkan peran pentingnya. Kalau kita lihat dari sejarah lagu-lagu viral, hampir semuanya punya satu kesamaan. Ada gerakan khas yang membuat orang ingin ikut. Lagu seperti Jaran Goyang, Goyang Dumang, Oh Ajayakan, bahkan Baby Shark, semuanya dikenal bukan hanya karena nadanya, tapi karena aksi visualnya. Begitu juga dengan lagu Tabola Bale. Dance-nya atau tariannya simple tapi punya karakter. Gerakannya lucu, energik, dan yang paling penting bisa dilakukan siapa saja. Dari anak kecil, remaja sampai orang tua, semuanya bisa ikut. Dan itu kunci viralitas, mudah ditiru, terasa menyenangkan, dan bisa jadi bagian dari identitas digital. Tanpa dance-nya, lagu ini mungkin tetap enak, tapi belum tentu menembus audiens seluas sekarang. Setelah dance-nya viral, efeknya luar biasa. Lagu Tabola Bale jadi salah satu sound trend paling banyak digunakan di TikTok. Di YouTube, muncul ratusan video cover dan remix. Di Spotify, jumlah pendengar melonjak drastis. Dance ini seperti memberi kehidupan kedua bagi lagu tersebut. Orang yang awalnya hanya nonton videonya di TikTok, akhirnya penasaran dan mulai mencari versi lengkap lagunya. Dance membuka jalan, dan dari situ, lagu Tabola Bale mendapatkan momentum yang luar biasa. Sekarang coba bayangkan, kalau dance-nya atau tariannya tidak pernah ada, apakah lagu ini tetap akan viral? Mungkin iya, tapi tidak sefenomenal sekarang. Karena di era media sosial, lagu bukan hanya soal suara. Ia harus bisa dilihat, ditiru, dan dibagikan. Dance memberi bentuk visual bagi lagu, memberi cara bagi orang untuk merasakan musik lewat gerakan. Tanpa itu, mungkin lagu ini hanya akan jadi lagu daerah biasa, yang dinikmati sebagian orang, tapi tidak pernah meledak di jagat digital. Jadi, tanpa dance-nya, apakah lagu Tabola Bale bisa tetap viral? Jawabannya mungkin tidak sekuat sekarang. Dance atau tarian membuat lagu ini hidup. Lagu memberi identitas pada dance-nya. Mereka saling melengkapi, menciptakan fenomena budaya baru di era digital. Viralitas bukan lagi soal siapa penyanyinya, tapi seberapa banyak orang yang merasa jadi bagian darinya. Kalau menurut kamu sendiri, apakah dance cuma pelengkap atau justru kunci utama di balik viralnya Tabola Bale? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya ya. Hanya di My Perspectives. Terima kasih.